ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mulia dan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga para anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Afkar Sia-sia. Di kitab Afkar Sia-sia kita masih dalam bab pembukaan. Jadi setelah pekan lalu kita bahas tentang makna politik. Jadi makna politik itu adalah ri'ayatus su'unil ummah dahiliyah wa kharijiyah wa takunu min qibali daulah wal ummah. Jadi yang namanya politik itu adalah mengurus, peduli, concern terhadap urusan umat baik di dalam dan di luar negeri. Jadi politik itu adalah ri'ayatus su'unil ummah, concern dengan urusan umat. Kita lanjutkan kembali kemudian wa munzu an qudimatil khilafah, dan sejak dihancurkannya khilafah. Jadi ada kekhilafan Islam dari sejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai dinasti Utsmaniyah pada tahun 1924, pastinya 3 Maret 1924. 1923 itu sudah mulai tidak berfungsi lagi. Pastinya tanggal 3 Maret 1924 di pagi hari itu ya, khalifah terakhir dari Bani Utsmaniyah ya, meninggalkan atau diusir dan tidak ada lagi. Sejak saat itulah kaum muslimin tidak memiliki kekhilafahan. Jadi sejak munzu dimatil khilafah ya, wa qudifati anzimatul kufri as-siyasiyah ya, dan juga sejak diterapkannya, ditancapkannya. Jadi sejak ditancapkannya, sejak menancapnya sistem kufur, sistem politik kufur di negeri-negeri fi biladil islamiyah, di negeri-negeri Islam. Apa? Ya, jadi sejak diruntuhkannya khilafah dan ditancapkannya sistem politik kufur di negeri-negeri Islam. Apa itu? Yaitu adalah pada saat dipisahkannya kaum muslimin menjadi negara bangsa, dipisahkannya kaum muslimin dengan batas-batas imajiner dari wilayah-wilayah dan persaudaraan mereka antar sama muslim. Contoh begini, antara misalnya Arab Saudi dengan Yaman, Arab Saudi dengan Yordan misalnya, atau Arab Saudi dengan negara-negara lain, itu nggak ada batas temboknya, nggak ada. Cuma batas imajiner, batas yang kemudian katanya mereka ini wilayah Saudi, ini wilayah Yaman, ini wilayah Indonesia, ini wilayah Malaysia, ini wilayah-wilayah India, ini wilayah Bangladesh. Ya, ada 2 perdana menteri, ada 2 menteri pada waktu itu, menteri Inggris dan menteri Prancis, Sykes and Picot pada waktu itu ngapain? Membelah. Dia buka peta, lalu kemudian dia enak aja bagi-bagi seperti bagi-bagi kue. Ini wilayah Saudi, ini wilayah Yaman, ini wilayah India, ini wilayah kayak gitu. Padahal kaum muslimin ini satu kesatuan yang bagaimana? Satu kesatuan bersaudara, tidak ada batas-batas wilayahnya. Batas wilayah kaum muslimin itu hanya kepada orang kafir, yang itu adalah negeri kaum muslimin dan negeri kafir. Sistem politik seperti inilah, sistem politik inilah yang kemudian ditancapkan di negeri kaum muslimin sampai sekarang. Jadi seolah-olah kita ini tidak bersaudara dengan orang India, dengan muslim India. Kita ini tidak bersaudara dengan muslim Malaysia. Kita ini tidak bersaudara Saudi misalnya. Kenapa? Karena batas
di negeri-negeri kaum muslimin. Itulah yang disebut atau sistem politik, ya, sistem politik kafir di negeri-negeri kaum muslimin ditancapkan seperti itu. Ya. Jadi ini sejak diruntuhkannya khilafah pada waktu itu. Nah, sejak diruntuhkan khilafah dan diterapkannya sistem politik kafir di negeri kaum muslimin, intahal islamu min kaunihi sia-sia. Berakhirlah kondisi kaum muslimin, berakhirlah kondisi Islam itu menjadi kian siasi, menjadi organ politik, menjadi sistem politik yang ada pada negeri kaum muslimin berakhir. Sejak apa? Sejak dipecahnya negara-negara Islam tadi. Sejak kemudian diterapkan bukan sistem Islam, khilafah dihabisi, khilafah dihancurkan. Nah, sejak itulah kaum muslimin tidak lagi memiliki kian siasi. Organ politisnya tidak ada. Ruh politiknya di tengah-tengah umat itu tidak ada lagi. Jadi kaum muslimin seolah-olah sudah tidak memiliki apa lagi kecuali apa? Kecuali ibadah-ibadah individual. Dia nggak bisa lagi menerapkan yang paling pertama itu adalah apa? Hukum tentang jihad, hukum tentang bagaimana kaum muslimin harusnya memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Itu kata Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Padahal sekarang banyak orang. Kenapa? Batas imajiner itu. Kaum muslimin jadi lemah, tidak bisa bersatu. Seolah-olah dengan misalnya tetangganya, negara tetangganya itu apa? Musuhan. Coba Indonesia aja datang ke Malaysia disebut dengan pendatang Arab. Kan gitu bisa, langsung dikeluarkan, langsung diusir, padahal sama muslim. Nah, jadi sejak diruntuhkannya khilafah itulah kian siasi dari kaum muslimin berhenti, berakhir. Wahala mahalahul fikru asyasiyu al-gharbi. Dan pemikiran politik barat ini menempati tempat di tengah-tengah di benak kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, menggantikan posisinya, menempati sistem politik Islam. Jadi sistem politik barat ini menggantikan posisi sistem politik Islam, sistem Islam, ya. Yang bagaimana sistem politik barat tadi? Al-mumbathiqu an aqidatil mabda'i rasumali. Yang politik barat itu terpancar dari akidah ideologi kapitalisme. Semuanya serba dengan kondisi rasumaliyah. Apa itu? Ya kan? Semuanya harus diukur dengan uang, harus diukur dengan duit. Nah, kira-kira gitu. Untung rugi, maslahat, nggak ada lagi yang disebut dengan apa? Pemahaman untuk saling membantu, berbagi, ya kan? Karena Allah lillahi ta'ala, itu udah nggak ada kayak gitu. Makanya masuk Arab harus bayar, bayar visa. Ini Kak kapitalis. Masuk ke negeri saya harus bayar visa, harus bayar ini. Padahal negeri kaum muslimin sendiri harus izin, harus apa dan sebagainya. Ya. Belum lagi mereka ini sebenarnya yang bagaimana, ya, yang terpancar dari an-aqidati faslidini anil hayat, yang itu memancar dari akidah memisahkan kehidupan dengan agama dengan kehidupan. Jadi nggak boleh kata mereka agama ini dibawa-bawa. Nih urusan dunia udah dagang, nggak usah pakai bawa agama. Politik nggak usah pakai bawa agama. Bernegara nggak usah pakai bawa agama, katanya mereka. Kenapa dipisahin? Belajar nggak usah belajar agama. Oh gitu. Ini belajar yang umum saja, kan gitu katanya. Ini belajar agama, ini belajar umum. Semuanya. Bahkan kehidupan kaum muslimin semuanya itu dipisahkan dari agamanya. Inilah sekularisme. Akidah
fasluddin anil hayat, memisahkan agama dengan kehidupan. Kalau ini pergaulan, jangan bawa-bawa agama, gitu kata mereka. Kalau ini ekonomi, jangan bawa-bawa agama, gitu kata mereka. Ya, kenapa ini? Karena tadi sistem Islamnya sudah digantikan oleh sistem kapitalis tadi. Nah, wa bima yajibu an tudrikahul ummatul islamiyah, dan sebenarnya dari sinilah sebenarnya kaum muslimin ini harus wajib untuk memahami, umat Islam ini harusnya memahami apa? Anna ri'ayata su'uniha bil Islam, bahwa sesungguhnya pengaturan urusan mereka itu harusnya dengan Islam. Jadi kaum muslimin ini harusnya paham, dia ini harus diatur dengan Islam. Coba gimana sekarang? Ada orang di antara kaum muslimin yang kesusahan. Kalau dalam sistem kapitalis, nggak bisa, dia nggak akan dapat uang saya, barang yang dia butuhkan, kecuali dia harus beli. Padahal dalam Islam itu ada bersedekah, ada membantu, ada zakat dari orang kaya yang diambil untuk orang-orang miskin, bisa. Sistem Islam ada kemudian bagaimana mengelola kekayaan alam. Ada ditemukan tambang emas, sumber minyak, dikelola menurut syariat Islam untuk kesejahteraan rakyat. Ada orang yang mencuri, potong tangannya. Ada orang yang berzina, dirajam dia. Ini sistem Islam. Ya. Yang bagaimana di sini? Ya. Yang diatur seluruh urusan kaum muslimin itu dengan Islam. Bagaimana mengatur urusan kaum muslimin dengan Islam tadi? La takuna illa bidaulatil khilafah. Yang tadi semua itu nggak bisa kecuali dengan daulah khilafah. Jihad tadi, potong tangan bagi pencuri tadi, raja bagi pezina tadi, bisa. Ya kan? Terus juga misalnya menghentikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembagian harta benda di sana. Semuanya, pakaian bagi perempuan, bagi laki-laki bisa, tingkah laku, pergaulan, kesehatan, semuanya itu nggak bisa kecuali dengan daulah Islam. Bahkan pendidikan juga. Ya. Dan sesungguhnya wa anna faslan islami asyasi anil hayati wa anid dini, dan sesungguhnya pemisahan Islam, politik Islam dengan kehidupan dan dengan agama ini, jadi memisahkan Islam dengan kehidupan, dengan urusan-urusan manusia semuanya. Manusia, jadi kalau Islam itu hanya disuruh cuma sebatas sholat saja, zakat, puasa, haji, nikah, cuma itu aja kali. Pakaian juga nggak semuanya diatur, hanya sebagian saja, ya kan? Maka pada saat dipisahkan Islam dari kehidupan, wa huwa wa'dun lil islami wa anzimatihi wa ahkamihi. Ini sebenarnya mengubur hidup-hidup Islam, ya, mengubur Islam dan peraturannya. Pada saat apa? Pada saat dipisahkan Islam dari kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ngambil Islam secara totalitas, maka itu sebenarnya membunuh Islam dalam kehidupan kita. Bukan Islamnya hancur, tidak. Islamnya akan dijaga oleh Allah nanti. Tapi dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi. Artinya menggubur hidup-hidup Islam itu sendiri dalam kehidupan kita. Bahkan wasahatil ummati, dan juga menghancurkan bagi umat Islam, wa qiyamiha, dan juga apa? Nilainya, eksistensinya, wa hadaratiha wa risalatiha, dan juga kebudayaannya, peradabannya akan dihancurkan, akan hancur, dan juga risalah-risalah Islam yang itu tidak ada lagi bisa di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Kalau pada saat itu Islam dipisahkan dari kehidupan. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin mengambil sistem politik sosialis
karena kaum muslimin mengambil sistem politik sekularisme, memisahkan antara kehidupan dengan agama dengan kehidupan. Nah, jadi gara-gara begitulah. Jadi sejak dihancurkannya khilafah dan diterapkannya sistem politik yang kufur, jadi kaum muslimin jadi sengsara. Kita jadi susah sekarang ini, ya kan? Coba gara-gara ini kesehatan, sistem kesehatan di tengah masyarakat nggak bisa sesuai, nggak bisa maksimal, ya kan? Belum lagi kita misalnya melihat masalah moral di tengah masyarakat, bahwa banyak orang yang bejat, ya kan? Coba kemarin digerebek di situ ada orang pasangan-pasangan di luar nikah, coba masya Allah, ya kan? Orang banyak berzina, itu kan kenapa? Gara-gara tadi tidak diterapkannya sistem Islam. Banyak pencuri, ya. Banyak kemudian orang-orang yang bagaimana, yang kemudian tidak peduli dengan sesamanya. Kenapa? Gara-gara pada saat itu tidak diterapkan Islam. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Sampai sedikit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham? Insya Allah nanti kitabnya bisa dipegang. Jadi biar supaya pegang kitabnya nanti ini disiapkan untuk kitabnya agar bisa menjadi pegangan dan juga pengajaran dan pelajaran. Mungkin begitu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi kebaikan bagi kita sebelum kita mulai belajar semuanya. Insyaallah pagi ini terus dimulai pelajaran kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.